Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek ini yang tidak kuat. Bisa. Enggak ngerti. Oh, nggak usah pakai itu ya. Cek. Ya. Testing, dites. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Isyhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Murrah bin Kinana bin Huzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar Bapak Fattah, yang hari ini kita kumpul dalam rangka haul 40 hari istri tercinta, ibunda tercinta, keluarga kita, orang tua kita. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita kumpul haul hari ini atas nama Ibu Maria Ulfa bin Ahmad Rahman
dengan harapan dan doa mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan dan kita hari ini mudah-mudahan menjadi iktibar terbaik, menjadi contoh terbaik, menjadi pelajaran terbaik bahwa tidak ada yang kita bawa kecuali amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya kepada Allah, salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering membaca sholawat, kita yang suka membaca sholawat apapun bentuknya, mau sholawat nariyah, mau sholawat nubuwat, mau apapun sholawatnya, siapapun di antara kita itu sudah menjadi ciri orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sering menyebut-nyebut namanya. Kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad, tidak ada lain dan tidak ada kewajiban apapun sebagai umatnya baginda Nabi. Sudah menjadi keharusan kita mengucapkan salawat, membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terus berulang-ulang, karena hanya wasilah beliaulah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terhormat juga terakhir di samping saya ini ada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, bener ya? Cuman jarang ngaji. Baru ketemu lagi. Kita doakan beliau mudah-mudahan istiqomah terus dalam kebaikan, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengemban amanah menjadi Ketua DKM, bisa merangkul semua umat muslim yang ada di wilayah Blok K, mudah-mudahan menjadi umatan wasatan, umat yang bersatu, umat yang benar-benar bisa menjadi kebaikan bersama, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yang saya hormati, ini senior di Blok K ini, beliau juga luar biasa Pak Edi. Kita doakan juga Pak Edi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak RT, Bapak RW yang tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Hari ini kita haul. Pak Ustadz, apa itu haul? Haul itu memperingati siapa yang diperingati orang. Orang yang apa Pak Ustadz? Orang yang udah gak ada. Haul ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari sampai 1 tahun, 1000 hari terus. Bahkan haul itu menjadi ciri, ya, menjadi cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, mending kita bisa. Kalau orang tua kita masih hidup, mending kita bisa berbakti lewat apa? Lewat ngasih. Kita punya uang bisa ngasih uang. Kita punya mobil bisa ngasih mobil. Kita punya sesuatu bisa memberikan sesuatu untuk kedua orang tua kita. Bayangkan ketika kita punya sesuatu tapi tidak bisa memberikan kepada kedua orang tua kita, lantaran kedua orang tua kita udah nggak ada. Kira-kira apa yang dikasih Pak Ustadz? Tidak lain dan tidak bukan doa dari anak yang soleh. Kemarin kita belajar pas ngaji, iza mata ibnu Adam, apabila telah mati anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua yang hadir di sini. Putuslah amal jariahnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Orang yang sedekah jariah hari ini apapun bentuknya diniatkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, maka pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, ilmu yang berguna, ya. Punya ilmu Pak Ustadz, alif lempeng, bak bengkok, nasi mateng tinggal nyendok. Diajarin sama siapa? Diajarin sama anak-anak kita, sama santri-santri kita, sama keluarga kita. Dia belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ilmu yang disampaikan itu tidak akan pernah berkurang. Ilmu yang disampaikan itu tidak akan pernah berkurang pahalanya. Sampai kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kita niatkan karena kita beramal. Yang terakhir itu adalah doa dari anak yang soleh.
Anak yang soleh, anak yang gimana Pak Ustadz? Anak yang soleh, anak yang suka mendoakan orang tuanya. Bukan karena bapaknya soleh, anaknya dibilang anak soleh. Bukan karena orang tuanya soleh, dibilang istrinya juga istri soleh. Tapi anak yang soleh adalah anak yang waladun soleh, adalah anak yang bisa membawa orang tuanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, aromanya anteng banget ya. Anteng. Curhat lagi ya, ini lagi ngaji. Haul itu kita memperingati orang yang udah nggak ada. Hari ini kita belajar Pak, betapa beruntungnya almarhumah Ibu Maria Ulfa itu bisa didoakin kayak gini Pak. Bayangin kalau kita nanti meninggal, kalau kita mati, kira-kira ada yang doain kita nggak? Insya Allah. Syaratnya kita kudu begini Pak. Orang yang pengen ditahlilin, orang yang pengen dingajiin, orang yang pengen didatengin, syaratnya juga kudu ngedatengin orang lain. Ya lo kan kita nggak pernah ngaji, ya lo kan kita nggak pernah tahlilan, ya lo kan kita nggak pernah baca zikir, sholawat dan lain sebagainya. Ketika kita meninggal kita nggak ada yang tahu. Kalau begini mah satu orang subhanallah baca istighfar, kita niatkan tadi baca suratul yasin, kita niatkan kepada sahibul bait, sahibul musibah almarhumah, kita niatkan insya Allah Pak, apapun yang diniatkan keluarga hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Haul kenapa penting Pak Ustadz? Haul penting yang pertama ya. Haul penting yang pertama apa? Yang pertama haul itu penting pertama mengingatkan kita kepada kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita yang bernyawa itu ada expirednya. Coba siapa nih yang doanya minta panjang umur? Coba. Orang-orang udah pada mati, kita hidup sendirian. Mau ke pasar, yang di pasar juga meninggal. Mau ke rumah sakit, dokternya juga udah mati. Doa Pak Ustadz saya gimana? Gak usah doa umur panjang Pak Ustadz. Bukan minta doa umur panjang, minta doa umur yang bermanfaat. Panjang umur gak ada manfaatnya buat apa? Tua umur 100 tahun tapi kagak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apaan Pak? Lebih baik kita punya umur manfaat ngikutin baginda Nabi 63, di umur 40 ke atas kita sudah tobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh pas suhunya mati tuh. Kayaknya berat banget nih ngaji hari ini ya. Pertama, haul itu hikmahnya kita ngingetin kepada kematian. Gak ada yang abadi Pak. Pak RT mati. Coba Pak RT mana Pak RT? Istighfar Pak RT bentar lagi mati kan. Ya, Pak RW mati. Ibu RT Pak Ustadz Pak Ustadz jangan saya Pak Ustadz, kalau saya mati gimana? Pak Ustadz juga mati ya. Semua kita nih punya calon Pak, namanya calon mati. Itu yang udah pasti dah. Mau jadi calon gubernur kejauhan. Jadi camat aja udah. Lah kapan Pak Ustadz? Itu mah terserah Gusti Allah. Siapa tahu pulang ngaji tiba-tiba kesandung ya. Kesandung udah gak bangun lagi. Siapa yang tahu Pak? Tiba-tiba pulang dari sini tidur. Niat bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika mau tidur kita selama-lamanya. Padahal waktu kita tidur itu tidur yang kita tidurkan hari kita semalam itu adalah tidur sementara Pak. Kita dimatikan oleh Allah dan dihidupkan lagi. Kemarin kita udah ngaji, baca doanya adalah alhamdulillah ya. Pertama ngingetin kita kepada kematian. Tadi ba'da maghrib Ibunda Ustadz Ahmad Yani wafat di rumah sakit. Saya telepon beliau, assalamualaikum Tad, antum nge-share di Fosiru forum komunikasi ulama
Ustadz se-Gunung Sindur yang dibuat sama Majelis Ulama Indonesia Gunung Sindur. Beliau nge-share orang tuanya wafat. Siapa yang tahu, Pak? Padahal tadi siang dia nge-share di Facebook, orang tuanya minta doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ternyata Allah berkata lain. Jadi ukuran manusia ngelihatnya bukan ukuran Allah, Pak. Kita kalau melihat ukuran Allah itu yang terbaik. Ruh kita ini, Pak, yang sampai nanti kepada Allah itu mah pengennya pulang. Ruh kita mah bukan punya dunia, ruh kita ini punya Allah. Yang punya dunia, yang punya jasad itu cuma jasad dia kita. Hari ini kita punya badan, hari ini kita punya hidung mancung, hari ini kita punya kulit putih, hari ini kita keren dan ganteng. Ukurannya cuma sampai di tanah doang, Pak. Dimakan sama cacing tanah. Coba dah, mau ganteng kayak apa juga, tetap aja kita dikubur, dimakan sama cacing tanah. Yang sampai ke Allah ruhnya pulang kepada Gusti Allah. Maka yang pertama ngingetin kita mati. Ya, jangan sampai kita punya penyakit, kata Nabi apa? Nanti di akhir zaman orang nggak mau punya penyakit namanya wahan. Apa Pak Ustadz? Penyakit Tuhan itu hubud dunia, cinta dunia, tapi takut mati. Tuh kira takut mati lagi beneran. Ya, takut mati. Padahal mati mah mau bagaimanapun juga mati itu rahasianya Gusti Allah, Bu. Ya, anak kecil baru umur 1 hari ada nggak yang meninggal? Ada. Anak kita lagi ganteng-gantengnya 4 tahun diambil sama Allah, ada nggak? Ada. Anak remaja baru kemarin Emil Mumtaz, anaknya Ridwan Kamil, bayangin Pak, lagi ganteng-gantengnya mau sekolah di Swiss, diambil sama Allah nggak tanggung-tanggung Pak, 14 hari ngambang di laut, ngambang di air, ketemu lagi jasadnya, alhamdulillah nggak ada yang tahu Pak. Tiba-tiba pergi ke Swiss, meninggalnya di Swiss. Ya. Ada lagi orang tua kita, udah kita kira-kira bakalan meninggal nih, udah masuk rumah sakit, kita anterin, udah ngap-ngapan, coba kita pikir seminggu lagi bakalan kagak mati. Yang kita pikir mati kagak bakalan mati. Gitu loh Pak. Jadi ukuran mati ini kita yakini sebagai apa rahasianya? Allah tugas kita ikhtiar. Ikhtiar buat apa Pak Ustadz? Ikhtiar kita ngumpulin amaliyah, amal soleh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa bekal. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena kita sering baca, sering zikir nyebut nama Allah, kita jawab Allahu Akbar. Nggak perlu diapalin Pak. Kalau Bapak sering zikir, kalau Bapak la ilaha illallah, kalau sering baca la ilaha illallah, insya Allah bisa nyebutin. Man nabiyuka, siapa nabimu, gak perlu diapalin juga. Bapak Ibu sering baca sholawat, yakin bakalan bisa jawab pertanyaan malaikat. Man nabiyuka, siapa nabimu, kita jawab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, ditanya siapa imamnya, tuh kiblat kita di mana, semua ditanya. Itu nggak perlu dijawab, nggak perlu dihafalin Pak. Bapak sering baca Quran, Bapak akan bisa nyebutin Al-Quran. Di mana imam kiblat kita bisa bilang Ka'bah karena kita sudah biasa sholat. Maka ini PR-nya nih di dunia Pak. Ini kan ukurannya kita nih sebentar lagi Pak. Kata Nabi, waktu beliau masih hidup, dunia itu diibaratkan seperti kakek-kakek yang pegang tongkat. Bayangin Pak, lah sekarang udah kayak apa itu kakek-kakek? Udah ngesot. Ini dunia udah tua banget Pak. Kebayang gak Pak? Perasaan tadi pagi jam 6, udah jam 6 lagi baik. Perasaan baru minum kopi, tiba-tiba udah azan lagi baik. Baru makan, lagi ngerjain apa, tiba-tiba waktu begitu cepat Pak. Ya, waktu itu begitu cepat. Jadi tidak ada yang kita bawa dan tidak ada yang bisa menyia-nyiakan kita kecuali kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
Haul itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga akan mati. Yang kedua, apa hikmah dari haul Pak Ustadz? Yang pertama mengingatkan kita kepada kematian. Yang kedua, kita belajar mengerti bahwa tidak ada yang kita bawa, berarti kita harus apa? Mempersiapkan. Ya. Kira-kira ada yang belum sholat isya nggak di sini? Jujur. Ada yang belum sholat isya nggak di sini? Jujur. Tanyanya di dalam hati. Ada Pak Ustadz, saya belum sholat isya. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Yolo kan kita mesti ditanya sama malaikat munkar nakir, kita ditanya. Kita mah hati itu perkataan yang paling jujur, Pak. Bapak nggak usah nanya siapapun, nggak usah nanya hakim. Apa yang Bapak lakukan salah dan benar itu tanya sama hati nurani. Andai itu kebaikan, yakin di dalam hati bilang itu benar. Andai itu kejahatan, bilang ke dalam hati pasti bilang itu juga jahat. Ya. Jadi yang belum sholat isya pulang dari sini sholat, siapa tahu itu sholat terakhir kita, Pak. Ya, siap ya. Jangan pernah ninggalin sholat. Penting di sholat. Mau kayak apapun kita punya harta, Pak, kita nggak sholat, masya Allah, nggak ada yang kita bawa, Pak, selain amal kita. Ya, bahkan di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita lagi dipersiapkan siapa yang paling baik amalnya, Pak. Yang paling baik amalnya itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung gimana, Pak Ustadz? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Orang yang sia-sia mau hari ini, mau besok, mau kapanpun, dia tidak pernah berubah, begitu aja. Malu nggak, Pak? Tahun aja berubah, kemarin 2021, sekarang 2022. Hari aja berubah, kemarin hari Selasa, sekarang hari Rabu, besok hari Kamis. Masa kita nggak mau berubah jadi yang terbaik. Yang terakhir, haul mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita berbagi, Pak. Mengajarkan kita, mengingatkan kita kepada sesama. Nih di sini nih ada orang tua kita, ada guru kita, ada ibu kita, ada keluarga kita. Pengen gak kalau di kuburan ada temannya? Maka salah satunya adalah kita sering baca sholawat. Siapa yang baca sholawat itu kuburannya ada lampunya, Pak. Kuburannya terang. Maka baca sholawat penting. Sholawat itu juga menjadi satu wasilah kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantungkan harapan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita selalu diingatkan bahwa tidak ada yang kita bawa kecuali amaliyah kita. Maka di kesempatan baik ini, ayo sama-sama. Yang belum ngaji, kita belajar ngaji. Sama siapa? Guru-guru kita banyak, Pak. Di masjid banyak ustadz. Ya, yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Yang belum bisa sholat, belajar sholat. Mau ngapain coba? Bapak punya uang yang Bapak punya nggak sampai, Pak, kalau nggak diamalin, Pak. Kalau nggak disedekahkan, kalau nggak Bapak tujuannya niat karena Allah, uang Bapak itu justru akan jadi apa? Akan jadi bumerang buat Bapak sendiri. Rumah nih, nah perasaan kemarin belum direnovasi ya nih Pak Fatah ya. Cepet juga ini terpilih. Ada 3 bulan. Aneh. Para terakhir pas ngaji di sini kan perasaan pangling saya, subhanallah, alhamdulillah. Oh, rezeki mah nggak ada yang tahu. Ya. Tiba-tiba berubah. Pengen kuburannya kayak gini, Pak, banyakin sholawat. Bahkan sempit banget, Pak, liang lahat itu. Liang lahat itu 50 cm, Pak. 50 cm. Masya Allah, ditutupin sama papan. Mau ke kanan salah, ke kiri salah, mau berdiri gak bisa. Ya, gak bisa. Nih, mumpung di dunia ini Allah kasih kenikmatan, ingat sama Gusti Allah, ingat sholat, ingat sholawat.
Ya, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dengan mati husnul khotimah dan dimudahkan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita semua kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita haul hari ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhumah Ibu Maria Ulfa binti Ahmad Rahman diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وهو أنك لمستغفر الله الذي مستغفر الله الذي مستغفر الله الذي من الشاكرين تدع منهم من يعافيني أما هو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم سلمنا يا الله، سلمنا قبورنا يا رحمن، سلمنا قبورنا يا رحيم، وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم جسدنا وسلم روحنا وسلم أخلاقنا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا من شرك وحسن سيدي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وجميع أهل التقوى يا الله وجميع أهل الطاعة يا الله وجميع أهل العبادة يا الله وجميع أهل الصلوات يا الله وجميع أهل الذكر يا الله واجعلني من عبادك الصابرين واجعلني من عبادك المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين والصالحات واجعلني من عبادك الغانيين واجعلني من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنتي فادخلي في عباد وادخلي جنتي فادخلي في عباد وادخلي جنتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل في سلامة في الدين من الدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وآخرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشجرة الموت والنجاة من النار والعافية من الرزق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terakhir saya ingin memberikan cuplikan dari Syekh Ibnu Arabi, pengarang kitab Al-Hikam. Andai kata seluruh dunia ini kamu genggam, bahkan kamu punya segala apapun yang ada di dunia ini, ingat nanti kau akan dikubur dan orang yang paling mencintaimu akan menimbunmu dengan tanah. Orang yang paling mencintai kita itu akan menimbun kita dengan tanah. Artinya apa Pak? Urusan meninggal, urusan mati, amalia kita punya tanggung jawab. Apalagi ini kita orang tua Pak, kita laki-laki
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat jadi tanggung jawab orang laki-laki, anak-anak istri kita tanggung jawab kita, Pak. Makanya ada kesempatan nih, kira-kira kurang bagus tetap orang ingetin, tapi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.